Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Quraisy pada masa itu, bayi-bayi yang lahir di Makkah biasa diserahkan kepada ibu-ibu susuan dari pedalaman. Tradisi ini bukan sekadar adat, melainkan sebuah upaya bijak agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih bersih bahasanya, lebih kuat fisiknya, serta jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh gejolak. Dengan demikian, mereka memperoleh bekal kehidupan yang sehat, fisik dan rohani, sejak dini. Pada tahun itu, kondisi alam sedang tidak bersahabat. Musim paceklik melanda, membuat kehidupan di pedalaman menjadi serba susah. Para perempuan dari kabilah Bani Sa'd yang datang ke Makkah untuk mencari bayi yang bisa mereka susui pun menghadapi tantangan berat. Mereka berharap dapat memperoleh bayi dari keluarga yang mampu, agar bisa mendapatkan balasan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga. Di antara mereka terdapat seorang perempuan bernama Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Bersama suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza, dan seorang anak kecil, Halimah menapaki perjalanan dengan penuh harap, namun keadaan mereka sangat sederhana. Keledai yang ditungganginya berjalan perlahan, dan unta betina yang mereka bawa hampir tidak mengeluarkan susu. Sementara para ibu susuan lain sudah mendapatkan bayi asuhan masing-masing, Halimah masih belum memperoleh seorang pun. Ia enggan mengambil bayi yatim, karena khawatir tidak memperoleh balasan yang mencukupi untuk keluarganya. Namun, karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, ia akhirnya mendatangi rumah Aminah binti Wahab. Aminah menyambut kedatangan Halimah dengan kelembutan yang tulus dan penuh kasih. Ia menyerahkan putranya, Nabi Muhammad SAW, dengan hati lapang, disertai doa dan harapan agar sang bayi mulia selalu berada dalam penjagaan Allah. Penyerahan itu bukan hanya sebuah tradisi, melainkan amanah yang mengandung keberkahan besar. Sejak saat itu, ketika Halimah menggendong Nabi Muhammad SAW dalam pelukannya, Allah mulai memperlihatkan tanda-tanda keberkahannya yang agung. Riwayat sirah mencatat bahwa unta betina Halimah yang sebelumnya hampir kering, tiba-tiba mengeluarkan susu yang melimpah hingga cukup untuk keluarganya dan bahkan lebih. Keledai yang biasa mereka tunggangi pun berjalan lebih cepat, membawa kemudahan dalam perjalanan mereka yang biasanya berat dan melelahkan. Halimah merasakan ketenangan dan keberkahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam jiwa dan hatinya, ia menyadari bahwa bayi yang berada dalam gendongannya bukanlah anak biasa. Aura ketentraman dan keistimewaan menyelimuti rumah sederhana itu, seakan-akan langit dan bumi turut menjaga serta memberkahi sosok mulia yang baru saja hadir di tengah mereka. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW pun dibawa ke perkampungan Bani Sa'd, memulai masa susunya di lingkungan padang pasir yang penuh kedamaian. Di sana, beliau diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya, di bawah penjagaan Allah yang Maha Kuasa. Sejak kedatangan Nabi SAW, suasana di rumah Halimah berubah drastis. Dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, kini mereka merasakan limpahan rezeki yang tak terduga. Susu unta yang dahulu sangat sedikit kini mengalir melimpah, tidak hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi juga berlebih hingga bisa dijual, menambah penghasilan keluarga. Perjalanan yang biasa berat kini terasa lebih ringan, karena keledai mereka berjalan lebih cepat dan kuat. Segala kesulitan yang selama ini mereka hadapi satu persatu terangkat. Rumah itu dipenuhi rasa damai, keberkahan, dan rahmat yang tak terlukiskan. Keberkahan ini bukan sekadar pertolongan duniawi, melainkan pertanda nyata bahwa Allah menjaga dan melindungi Rasul-Nya sejak masa kecilnya, bahkan jauh sebelum beliau memulai tugas kenabiannya. Halimah pun semakin yakin bahwa bayi yang menjadi tanggung jawabnya adalah sosok istimewa, yang kelak akan membawa rahmat besar bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecilnya di lingkungan Bani Sa'd yang sederhana, penuh dengan nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan kerukunan. Di sana, beliau belajar mencintai alam, menjaga keseimbangan hidup, serta bersikap santun dan ramah kepada sesama. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, "Aku adalah anak yang disusui, dan masa kecilku banyak dihabiskan di rumah susuan.
Hadis riwayat Bukhari. Keberkahan tersebut merupakan manifestasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemelihara dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Dengan penuh kasih dan penjagaan ilahi, masa kecil Rasulullah SAW terjaga di tengah lingkungan yang sederhana, namun syarat keberkahan. Di sanalah benih-benih keagungan dan kasih sayang yang akan mewarnai sejarah umat manusia mulai tumbuh dan berkembang. Di perkampungan Bani Sa'd, Nabi Muhammad SAW tumbuh di tengah hamparan padang pasir yang luas, jauh dari hiruk-pikuk kota Makkah. Udara yang bersih, bahasa Arab yang fasih, serta kehidupan yang sederhana membentuk masa kecil beliau dengan ketenangan dan kekuatan jiwa. Halimah As-Sa'diyah merawat Nabi SAW dengan penuh kasih sayang, sebagaimana seorang ibu merawat anak kandungnya sendiri. Sejak hari-hari pertama, ia merasakan bahwa Muhammad kecil berbeda dengan anak-anak lainnya. Beliau jarang menangis, tidurnya tenang, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang menenteramkan hati siapapun yang memandangnya. Keberkahan terus menyertai keluarga Halimah. Ternak-ternak mereka tumbuh subur, susu melimpah, dan rezeki datang dari arah yang tak mereka sangka. Bahkan penduduk Bani Sa'd memperhatikan perubahan itu. Mereka heran, karena padang gembalaan yang dilewati ternak Halimah selalu tampak lebih subur dibandingkan tempat lain. Dalam lingkungan Bani Sa'd, Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan tubuh yang sehat dan kuat. Beliau terbiasa dengan kehidupan padang pasir, berjalan di atas pasir panas, menghirup udara yang jernih, serta mendengar bahasa Arab yang paling murni. Semua itu menjadi bagian dari persiapan ilahi bagi seorang nabi yang kelak diutus untuk seluruh umat manusia. Sejak kecil, Allah menjaga beliau dari kebiasaan buruk dan permainan yang melalaikan. Riwayat menyebutkan bahwa Muhammad kecil tidak menyukai permainan yang kasar atau sia-sia. Beliau cenderung menyendiri, memperhatikan alam sekitarnya, dan tumbuh dengan akhlak yang halus meskipun masih belia. Halimah sering menceritakan bahwa setiap kali ia memandang Nabi Muhammad SAW, hatinya dipenuhi rasa cinta dan ketentraman. Tidak ada kekhawatiran berlebih saat meninggalkannya bermain bersama anak-anak lain, karena ia selalu berada dalam penjagaan Allah. Tak satu pun musibah menimpanya, dan tak satu pun keburukan mendekatinya. Tahun demi tahun berlalu, masa penyusuan Nabi SAW di Bani Sa'd menjadi fase penting dalam pembentukan jasmani dan ruhani beliau. Di tanah sederhana itulah, Allah menumbuhkan tubuh yang kuat, bahasa yang fasih, dan jiwa yang bersih, sebagai bekal bagi risalah besar yang kelak akan dipikulnya. Namun, di tengah ketenangan itu, Allah menyiapkan sebuah peristiwa agung yang akan semakin menegaskan penjagaannya terhadap Nabi SAW. Sebuah kejadian yang akan dikenang dalam sejarah dengan nama peristiwa pembelahan dada, Shaq Ash-Shadr, yang kelak menjadi tanda kesucian hati dan kemuliaan beliau sejak usia dini. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW sedang bermain bersama anak-anak seusianya di sekitar perkampungan. Dalam suasana yang biasa, tanpa tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tiba-tiba datang dua malaikat dalam rupa manusia. Salah seorang dari mereka mendekap Nabi SAW, lalu membaringkannya dengan lembut. Malaikat itu membelah dada Nabi SAW, mengeluarkan jantung beliau, kemudian mengeluarkan sesuatu darinya. Dalam riwayat disebutkan, ini adalah bagian setan darimu, bagian itu lalu dibuang. Setelah itu jantung Nabi SAW dicuci dengan air Zam-Zam di dalam bejana dari emas hingga bersih dan suci. Setelah disucikan, jantung itu dikembalikan ke tempatnya, dan dada Nabi SAW pun ditutup kembali, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan, Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih bermain bersama anak-anak. Jibril menangkap beliau, membaringkannya, lalu membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, dan mengeluarkan segumpal darah darinya. Ia berkata, ini bagian setan darimu. Kemudian jantung itu dicuci dengan air Zam-Zam dalam bejana dari emas.
lalu dikembalikan dan ditutup kembali. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, anak-anak yang bermain bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Mereka berlarian kembali ke perkampungan dan berkata kepada Halimah As-Sa'diyah, Muhammad telah dibunuh. Halimah segera berlari mendatangi tempat kejadian. Ia menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdiri, wajahnya pucat, namun tubuhnya utuh. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya bekas garis tipis di dada beliau yang nyaris tak terlihat. Ketika ditanya apa yang terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dengan tenang apa yang dialaminya. Hati Halimah diliputi rasa takut sekaligus kebingungan. Ia khawatir akan keselamatan anak yang diasuhnya, meskipun ia sadar bahwa peristiwa ini bukanlah kejadian biasa. Para ulama sirah menjelaskan bahwa peristiwa Syaq Asy-Syadr bukan sekadar kejadian fisik, tetapi merupakan penyucian ruhani. Allah membersihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia dini, menyiapkannya untuk menerima wahyu, menjaga beliau dari bisikan setan, serta menguatkan jiwa dan akhlaknya sebelum mengemban risalah besar. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi lebih dari satu kali. Peristiwa di Bani Sa'd terjadi pada masa kanak-kanak sebagai bentuk penyucian awal. Adapun pembelahan dada yang lain terjadi menjelang Isra Mi'raj sebagai persiapan menerima perintah-perintah besar dari Allah. Dengan peristiwa ini, Allah menegaskan bahwa penjagaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimulai sejak beliau diangkat menjadi Rasul, tetapi telah berlangsung sejak masa kanak-kanaknya, bahkan sejak sebelum beliau memahami makna dari peristiwa itu sendiri. Inilah salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan langsung oleh Allah, dibentuk dengan penjagaan ilahi, disucikan hatinya, dan dijauhkan dari segala kotoran batin, agar kelak menjadi Rasul yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Al-Quran Surah Asy-Syarh ayat 1. Ayat ini, sebagaimana dijelaskan para mufasir, mencakup makna hakiki dan makna ruhani. Sebuah pelapangan dada yang Allah anugerahkan kepada nabinya sejak kecil hingga akhir hayatnya. Peristiwa pembelahan dada, Syaq Asy-Syadr, meninggalkan kesan yang mendalam di hati Halimah As-Sa'diyah, meskipun ia menyaksikan sendiri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan selamat dan utuh. Kejadian luar biasa itu mengguncang perasaannya sebagai seorang ibu. Sejak hari itu, kegelisahan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Bukan karena ia meragukan penjagaan Allah, tetapi karena rasa takut manusiawi, khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan menimpa anak yang begitu ia cintai. Ia menyadari bahwa bayi yang diasuhnya berada dalam urusan besar yang melampaui kemampuan dirinya untuk melindungi. Halimah bermusyawarah dengan suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza. Keduanya sepakat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dikembalikan kepada ibundanya, Aminah binti Wahb, agar berada di bawah penjagaan keluarga kandungnya di Makkah. Keputusan itu diambil dengan berat hati, sebab mereka telah merasakan sendiri keberkahan yang mengalir di rumah mereka sejak kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perasaan haru, Halimah membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah. Dalam perjalanan itu, ia memeluk bayi mulia tersebut dengan kasih sayang yang tulus, seakan enggan berpisah. Setiap langkah terasa berat, karena bukan hanya seorang anak yang akan ia lepaskan, tetapi juga keberkahan yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Sesampainya di Makkah, Halimah menemui Aminah binti Wahb. Awalnya, Aminah merasa heran, masa penyusuan belum sepenuhnya berakhir, dan sebelumnya Halimah sangat berharap agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tinggal bersamanya. Ketika ditanya alasan kepulangan itu, Halimah menceritakan peristiwa yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'd. Aminah mendengarkan dengan penuh ketenangan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Dengan keyakinan seorang ibu yang bertawakal kepada Allah, ia berkata bahwa putranya berada dalam penjagaan Allah sejak awal. Ia pun mengisahkan kepada Halimah peristiwa-peristiwa luar biasa yang telah terjadi sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW.
seakan menegaskan bahwa anak ini memang berada dalam perlindungan ilahi. Mendengar penuturan Aminah, hati Halimah sedikit tenang. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi di Bani Sa'd bukanlah musibah, melainkan tanda pemilihan dan penjagaan dari Allah. Namun keputusan telah diambil. Dengan penuh keikhlasan, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya. Perpisahan itu berlangsung dalam suasana haru. Halimah memeluk Nabi Muhammad SAW untuk terakhir kalinya sebagai ibu susuan. Air mata tertahan, doa terpanjat, dan cinta tetap terikat meski jarak akan memisahkan. Demikianlah Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan ibunya di Makkah setelah menjalani masa kecil yang penuh keberkahan di perkampungan Bani Sa'd. Masa itu telah menorehkan jejak penting dalam pembentukan jasmani dan ruhani beliau, sekaligus menjadi saksi bahwa sejak usia dini, hidup Nabi SAW berada dalam penjagaan Allah yang sempurna.